Di halaman website, biasanya kita akan melakukan klik di bagian tombol F5 untuk melakukan refresh dari halaman yang ada. Nah, di React Native kita juga bisa melakukan hal yang serupa, tapi kita bisa melakukan import terlebih dahulu sebuah komponen namanya adalah refresh control. Coba kita masukkan di bagian dalam dari import ini, kita tuliskan refresh control, refresh. Oke, refresh control. Kemudian kita akan memasukkan komponen refresh control ini di bagian dalam dari komponen scroll view, teman-teman, ya. Dimasukkan di bagian dalamnya. Kita tuliskan, ya ini adalah refresh control. Oke. Kemudian di dalamnya kita berikan sama dengan, kemudian kita berikan tanda kurung kurawal. Nah, kemudian di bagian dalam dari properti refresh control ini kita panggil ya komponen yang baru saja kita masukkan, yakni adalah refresh control. Baik, seperti ini. Kemudian di bagian dalam dari komponen refresh control ini, kita bisa masukkan beberapa properti, misalnya adalah refreshing. Di bagian refreshing kita bisa masukkan data boolean ya, misalnya kita berikan true ataupun false. Misalnya kita berikan true, kemudian kita Ctrl S, maka dia akan menampilkan proses loadingnya di bagian atas ya, sudah terlihat di bagian emulator kita. Proses loading ya, proses loading dari emulator yang kita punya. Ini juga bisa kita berikan nilai false ya, kemudian kita Ctrl S, maka dia tidak akan menampilkan lagi untuk proses loadingnya. Nah, sekarang kita akan masukkan state dulu teman-teman ya. Masukkan state di mana state nanti akan menyimpan apakah sebuah refresh control dia dalam proses loading ataupun tidak. Oke, kita masukkan di bagian atasnya. Kita masukkan dulu useState ya, useState. Kemudian di bagian dalam dari cons app ini kita masukkan cons kita, cons. Kemudian tanda kurung siku, kemudian dimasukkan refreshing, refreshing. Kemudian set refreshing, refreshing ya. Kemudian kita berikan sama dengan, kemudian kita berikan nilai defaultnya useState. Kita berikan false ya. Pertama kita berikan false. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kemudian di bagian dalam dari refreshing ini kita berikan nilai dari state yang kita punya, yakni adalah refreshing. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kemudian selain dari properti refreshing ini, kita juga bisa memasukkan ya properti yang lain, yakni adalah on refresh. Nah, on refresh ini bisa kita gunakan untuk memanggil fungsi yang lain ya. Misalnya kita masukkan sebuah fungsi, coba kita tuliskan di sini. Fungsinya adalah on refresh. Oke, on refresh. Kemudian tinggal di bagian dalam dari cons app ini kita buat sebuah fungsi namanya adalah on refresh. Cons on refresh sama dengan tanda kurung ya, kemudian tanda panah, tanda kurung kurawal. Nah, kemudian di bagian dalamnya coba kita akan buat sebuah proses ya. Ketika dia dijalankan fungsi tersebut dia akan melakukan proses di mana akan berlangsung selama 2000 milisecond misalnya. Ya, kita masukkan sebelumnya, yakni adalah state dari refreshing-nya, kita berikan set refreshing, kemudian kita berikan nilai true. Oke, kemudian kita masukkan fungsi, yakni adalah set timeout. Ya, kemudian kita berikan tanda kurung lagi, kemudian kita berikan tanda panah. Baik, kemudian di dalamnya kita masukkan set refreshing, kemudian kita berikan nilai false. Baik, seperti ini. Dan dia akan dijalankan, kita bisa atur misalnya adalah 2000 milisecond. Ya, kemudian kita berikan titik koma. Nah, coba di bagian dalam dari set timeout ini kita berikan alert ya, alert. Kita berikan tulisan misalnya proses selesai. Kemudian kita Ctrl S. Nah, untuk menjalankannya kita klik di bagian atas, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita lepaskan. Ya, dia proses ya untuk melakukan loadingnya. Kita tunggu dulu ya. Sudah ada peringatan ya untuk menandakan bahwa proses selesai dan kita menggunakan sebuah komponen namanya adalah refresh control.